Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang. Satu hari menjelang pelaksanaan kampanye pemilihan presiden dan pemilu legislatif pada 28 November besok, Komisi Pemilihan Umum menggelar deklarasi kampanye damai sore tadi di kantor KPU RI. Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari. Deklarasi kampanye pemilu damai ini diawali dengan defile kirap pemilu yang diikuti oleh seluruh peserta pemilihan umum 2024. Tampak para capres-cawapres baik itu nomor urut 1 Anies Mohaimin, nomor urut 2 Prabowo Gibran, dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud hadir dalam kegiatan ini. Betul bahwa tanggal 14 Februari 2024 saling berkompetisi, saling meraih simpati untuk mendapatkan perolehan suara dan kursi sebanyak-banyaknya. Namun demikian kami meyakini gesekan-gesekan tidak akan terjadi secara keras karena nanti begitu tanggal 20 Maret 2024 partai politik masing-masing akan sama-sama memeriksa apakah memperoleh suara atau kursi batas minimal untuk pencalonan kepala daerah. Bila tidak, maka kemudian harus mencari partner, mencari kawan untuk berkoalisi atau mendapatkan gabungan dalam pencalonan kepala daerah. Kalau dalam pemilu 2024, tepatnya untuk pemilu legislatif, gesekan kompetisinya keras, pasti akan sulit cari kawan untuk pencalonan kepala daerah. Dengan begitu, kompetisi di pemilu 2024 yang juga berbarengan atau serentak di tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pilkada 2024 bisa menjadi modal bagi kita semua, terutama para partai politik, untuk bersaing, berkompetisi secara sehat, karena pada dasarnya nanti yang sekarang ini di 14 Februari 2024 menjadi lawan politik, bisa jadi nanti menjadi kawan berpolitik dalam pilkada. Haji Muhaimin Iskandar. Deklarasi Pemilu Damai 2024 ini dibacakan Ketua KPU Hashim Asyari dan diikuti para capres dan cawapres. Semua pihak yang terlibat dalam pemilu 2024 kemudian melakukan penandatanganan plakat deklarasi dengan saksi Ketua KPU, Bawaslu, Ketua DKPP, Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, hingga Jaksa Agung. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketika deklarasi kampanye damai ini sudah dilakukan pada sore hari ini, harapannya kampanye yang mulai berlangsung pada 28 November besok bisa berlangsung dengan damai. Masyarakat, relawan atau siapapun boleh kemudian mengunggulkan pasangan capres-cawapres yang menjadi unggulannya, menjadi jagoannya. Tapi yang pasti jangan sampai terjadi gesekan dan juga jangan sampai terpecah belah. Tapi juga yang harapan kita bersama bahwa ini semua bukan hanya terjadi di dunia nyata saja, di realita, tapi juga dunia maya alias media sosial. Karena kalau kita belajar, kita mendengar dari pemilu sebelumnya juga banyak sekali gesekan-gesekan yang terjadi, perang-perang yang terjadi di media sosial dan bahkan juga bisa membuat ini tersudut masing-masing, membuat dua kubu, membuat dua kutub. Dan efeknya juga sangat parah. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini. Apakah kemudian hal seperti ini juga masih terjadi di jelang pemilu 2024? Untuk bisa memberikan pandangan mengenai hal ini, sudah hadir ini perwakilan dari masing-masing pasangan capres-cawapres baik yang berlangsung ataupun juga terlibat dalam perbincangan ini langsung di studio ataupun juga secara daring. Ini hadir bersama saya juga mewakili kubu dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, sudah hadir Bang Antoni Leong. Selamat malam Bang Antoni. Malam Mbak Putri. Baik, dan juga nanti akan memberikan analisanya, hasilnya selama ini bagaimana dari drone emprit. Sudah hadir analisnya yaitu Bang Rizal Nova Mujafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Nova. Selamat malam Mbak. Baik, selain Bang Nova dan juga Bang Antoni juga sudah bergabung dengan kita secara daring. Ini mewakili pasangan Amin, pasangan dari Pak Anies dan juga Gus Muhaimin yaitu Bang Taufik Basari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Taufik. Waalaikumsalam Putri. Baik, dan juga ini mewakili dari kubu Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, sudah ada Bang Bane Raja Manalu. Selamat malam Bang Bane. Malam Putri. Baik, nah mungkin saya ingin terlebih dahulu membuka perbincangan kita dengan data yang dimiliki oleh Bang Nova sejauh ini. Kalau kemarin kita lihat juga sudah terjadi, dilangsungkan dialog digelar oleh Muhammadiyah. Pada saat itu kemudian juga pada saat pasangan Amin ini tampil, ada komentar-komentar masuk, bahkan juga pasukan troll kalau kita bisa bilang. Mungkin bisa dijelaskan juga pada masyarakat apa troll itu? Karena masyarakat mungkin selama ini lebih maklumnya atau juga mungkin lebih pahamnya mengenai buzzer. Tapi ada troll lagi, apa itu Bang Nova sebenarnya? Ya,
Pasukan troll ini sebenarnya terminologi yang sudah lama ya. Populer ketika pemilu Amerika kemarin waktu Donald Trump. Dan kelihatannya pasukan ini, maksud saya gerakan dan pola komunikasi yang sama juga ternyata diimpor di Indonesia. Troll itu dengan mudahnya adalah orang-orang yang memberikan komentar di satu percakapan yang sering kali percakapan yang serius, percakapan yang perlu kita ikuti, tapi mereka memberikan komentar yang seringkali komentarnya itu nggak nyambung, Mbak. Oke. Atau komentarnya itu bertendensi untuk memancing amarah, atau komentarnya itu membuat kita teralihkan teralihkan isunya. Jadi itu tuh. Dan ketika kita ajak mereka diskusi, ketika kita coba kembalikan mereka ke jalur diskusi yang sebenarnya, isu yang sedang kita diskusikan, biasanya mereka akan dengan segala macam cara itu mengalihkan, sehingga kita jadi nggak ngerti sebenarnya yang didiskusikan itu apa. Baik, tujuannya memang untuk memancing emosi dan juga pengalihan. Betul. Nah, kemarin pada saat kemudian pasangan Amin ini berbicara dalam dialog Muhammadiyah, seperti apa potret yang terekam oleh analis drone emprit ini? Oke, sebenarnya ini tidak eksklusif ketika Anies Baswedan berbicara, Mbak. Pasangan lainnya juga? Pasangan lainnya juga baik, sama. Mungkin bisa diberikan datanya. Ada terjadi seperti itu ya. Kalau kita lihat percakapan selama 1 minggu terakhir 19 sampai 25 November kemarin, yang paling tinggi itu percakapan terjadi di Ganjar Pranowo. Lalu juga terjadi di Anies Baswedan, lalu percakapan tertinggi ketiga adalah di Mas Gibran. Nah, kalau kita lihat percakapan itu sebagian besar percakapannya justru diisi percakapan yang kalau menurut saya kurang bermutu. Itu tadi ada pasukan-pasukan yang ngetrol gitu, ngasih komentar-komentar nggak bernyambung gitu. Ada juga tapi memang banyak juga yang memberi masukan-masukan yang mendiskusikan ide-ide dan gagasan mereka dengan baik ya, mendalami gagasannya, mengkritisi gagasan-gagasannya. Mas Gibran dikritisi kenapa nggak hadir di Muhammadiyah misalnya kayak gitu, itu kan wajar ya. Tapi kemudian ada orang yang dengan jawaban menawarkan jawaban yang nggak masuk akal gitu. Ini karena ibunya, ini karena apalagi dan apalagi gitu. Misalnya begitu. Iya. Itu banyak sekali. Seperti itu. Dan ini tidak hanya terjadi di percakapan umum ya. Ini juga bisa kita lihat dilakukan di media sosial masing-masing paslon tuh. Kalau mereka lagi ngomongin tentang visi misinya, mau ngomongin tentang aktivitasnya di lapangan gitu, itu biasanya ada aja tuh Mbak, yang ngomongnya nggak nyambung, yang kemudian mencari gara-gara kayak itu tadi. Baik. Tujuannya ya itu tadi mengaburkan esensi perdiskusi dan membuat pecah konsentrasi diskusinya. Ya, Bang Antoni, bagaimana kemudian melihat hal ini sebagai gangguan juga di media sosial? Ya, tentunya kalau dari kubu Pak Prabowo dan Mas Gibran kita punya guidance gimana itu kampanye positif, tidak melakukan black campaign, karena kalau dilihat dari isu tadi Bang Nova sampaikan, apa yang terjadi juga di dunia nyata di mana paslon Prabowo Gibran yang paling sering diserang. Kita katanya takut debat, kita katanya tidak hadir di berbagai acara dan sebagainya, dan ini gemoy dan sebagainya itu juga dikritik. Ini efek daripada pasangan lain menurut saya kita udah on the track. Pasangan lain ya mencoba untuk bagaimana mendegradasi kita, menurunkan ini kita. Tapi pasangan kita tidak lain atau pendukung pasangan lain? Ya, kondisi sekarang kan Mbak Putri bisa lihat bagaimana hari ini Prabowo Gibran diserang bukan hanya oleh paslon, tapi diserang oleh Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan ya dikata-katain kita tidak hadirkan gagasan kita. Tapi ini tercermin juga di media sosial. Tapi dari kubu kita fokus pada bagaimana hari ini kita fokus pada pemenangan, kita fokus pada hadirkan narasi yang positif, kita fokus pada hadirkan bagaimana gagasan ekonomi kita ke depan. Dan tentunya ini tercermin ya bagaimana hari ini survei yang kita leading, survei hari ini kita di 40-42% dan ini memang membuat
pasangan lain dan pendukung lain kalang Oke. kabut. Ya, Oke, bisa baik. dibilang begitu. Baik, Bang Antoni tadi menyebut, Bang Bade, menyebut Pak Ganjar. Ini kemudian bagaimana dari pasangan Pak Ganjar, kemudian juga Pak Mahfud MD yang juga didukung oleh Bang Bane. Apakah memang seperti itu, mencoba mendegradasi pasangan lain melalui media sosial, Bang Bane? Saya kira tidak ada yang mendegradasi, tidak ada misalnya untuk menyerang, itu jangan dianggap sebagai serangan. Apa yang disampaikan adalah hal-hal yang menjadi fakta, tapi satu hal yang mau saya katakan Putri, kalau mau bicara soal bagaimana pengaruh sosial media dalam elektabilitas, dalam popularitas, segala macamnya, kalau melihat dari sisi medsos dan sisi followers, yang harusnya cawapres itu Pak Erick Thohir yang 3,8 juta, atau Ridwan Kamil yang 20 jutaan lebih, ternyata kan yang jadi cawapres itu adalah Mas Gibran yang cuma 1,1 juta misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, kalau memang betul bahwa sosial media akan menjadi faktor yang ngelit untuk seseorang jadi terpilih. Tapi balik ke tadi pertanyaan Putri, kalau dibilang bahwa Mas Ganjarnya nyerang, saya kira tidak ya. Dalam hal campaign itu kan ada dua hal. Kita akan menyuarakan noise, akan menyuarakan voice juga. Ada voice tentu kita akan bicara program-program, visi misi dan segala macam. Noise-nya tentu kita akan bereaksi atas sebuah pernyataan dan itu adalah bagian dari dinamika kampanye, dinamika politik. Nah, mungkin selama kampanye itu bicaranya soal program-program terus dan saya yakin ketika kita bicara program seutuhnya, TV One pun tidak akan menjadikan ini jadi topik. Ya nggak? Baik, kita juga akan berikan kesempatan kepada Bang Taufik. Bang Taufik, bagaimana Bang Taufik? Apakah kemudian dengan hadirnya seperti pasukan troll dan sebagainya, upaya untuk bisa mengalihkan, memancing emosi? Nah, visi, misi, ataupun juga program-program yang kemudian berupaya untuk disebarkan melalui media sosial jadi terganggu ini? Ya kalau dari pasangan Amin kita selalu mendorong agar para pemilih ini menjadi pemilih yang kritis, yang rasional. Ya karena kita meyakini ketika para pemilih ini menjadi kritis, maka bisa memilah mana perbincangan yang merupakan bagian dari rekayasa buzzer, mana yang upaya untuk mengganggu lewat troll dan sebagainya. Ya, dan itu kita harapkan secara natural ya, para pemilih yang akan memfilternya sendiri, sehingga mereka tahu bahwa ketika ada satu perbincangan itu terjadi dan ada troll yang masuk itu hanya untuk mengganggu, mereka akan bisa mengetahui oh ini memang troll. Jadi kita harus kembali lagi pada diskusi yang sedang berjalan di dalam sosial media misalnya. Nah kita punya tanggung jawab juga untuk mendorong agar pemilih kita adalah pemilih yang kritis dan cerdas. Nah menurut saya ini juga menjadi tanggung jawab kita semua ya, termasuk juga media mainstream untuk terus mengingatkan bahwa dalam rangka kita menggunakan sosial media ya kita tetap harus kritis dan kita meyakini ketika semakin banyak para pemilih ini kritis, maka semakin banyak pula mereka akan menguji ide dan gagasan dari para calon ini ya, bukan hanya sekedar emosional, bukan hanya sekedar gimmick-gimmick ditampilkan sesuatu hal yang tapi tidak ada isi gagasannya, tidak menawarkan sesuatu hal untuk dikritisi oleh masyarakat. Nah oleh karena itulah maka kita tetap akan pada jalur itu, pada jalur menawarkan ide dan gagasan dan membuat ide gagasan ini menjadi perbincangan yang kemudian bisa diterima tanpa diganggu dan terganggu oleh orang-orang yang berusaha untuk mengalihkan perbincangan yang cerdas seperti ini. Baik, Bang Nova, hal seperti ini kemudian mengganggu nggak elektabilitas dari para pasangan capres-cawapres? Mungkin nanti dijawabnya Bang Nova, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.